Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bun di channel Mupi Mungku yang membahas ibu dapur daerah Sukabumi. Inilah keadaan rumahku yang lagi berantakan. Mungkin kalau di kamera kelihatannya nggak terlalu berantakan ya, tapi ini sebenarnya acak-acakan banget. Apalagi sekarang si kakak lagi libur sekolah, jadi otomatis tiap hari dari pagi sampai sore dia tuh di rumah terus ya, nggak main dia mah. Kalau udah ada di rumah teh ya, jadi rumah teh berantakan banget. Ini aku mau deep cleaning lemari semuanya aja lah, seluruh rumah mau dibersihin, imet-imet ya bun, mau dilap-lap semuanya. Sebenarnya bagian lemari ini jarang banget aku bersihin ya, paling bagian depannya aja, nggak di dalam-dalamnya. Jadi sekarang aku mau bersihin di bagian sini, ternyata banyak banget debunya ya. Apalagi biasanya kalau buka lemari itu simpen aja, nggak dilap-lap, cuman buat nyimpen barang. Paling males banget bersihin itu ya rumah, apalagi ini teh kegiatan yang tiap hari ya. Jadi kalau misalnya udah ada waktu luang dan nggak capek banget, nggak ada cucian, nggak ada gosokan, jadi ini bisa kita bersihin lemarinya. Karena kalau misalnya energinya lagi fit, itu bisa di sela-sela dibersihin ya, karena di bagian ini suka ada debu-debu yang nyelip-nyelip gitu. Apalagi di bagian bawah sini, anakku nggak ketahuan suka nyimpen makanan, sisa makanan disimpan di situ. Kata aku teh kalau beres makan dibuang, ya dibuang di dalam lemari ya bun. Nah ini banyak banget boneka ya bun, ini boneka bekas si kakak. Kalau anak pertama bonekanya selalu banyak ya bun, kalau anak kedua paling ya sisa kakaknya ya. Karena kebutuhan mungkin nggak cuman untuk beli boneka. Kalau misalnya banyak itu banyakan pemberian dari uwa-uwanya ya. Si uwa banyak banget bonekanya. Nah ini aku mau bersihin di dalam lemari ini. Itu ada bunga dari buatan aku yang dari bekas minuman ya. Jadi kalau misalnya aku lagi rajin banget ikutin tutorial di YouTube ya bikin-bikin. Kalau udah lagi males ya udah nggak bikin apa-apa. Nah ini dibersihin aja sambil dilap-lap. Kadang kalau jadi ibu rumah tangga, karena kita tuh udah kebiasaannya, mungkin udah kebiasaan beberes, kalau lihat barang yang miring sedikit aja, agak sedikit gimana gitu ya, langsung mau diberesin gitu. Apalagi kalau punya anak kecil selalu kalau misalnya lihat mamahnya beberes dan ke 5 menit kemudian selalu diberantakin ya bun, nggak tahu kenapa, itu teh mungkin udah ritualnya ya. Nah ini mau dibersihin di bagian bawah TV, jadi ini berdebu banget dan TV tuh jarang banget dilap ya bun. Aku paling lap bagian depannya aja dan bagian kolong-kolongnya jarang banget. Ternyata di bagian situ teh banyak banget debu. Kadang kegiatan kayak gini sudah jadi kebiasaan ya bun, misalnya rumah teh udah bersih lening, nggak kayak kita namu ke rumah orang gitu ya, kita udah terbiasa beberes. Kalau kemarin aku teh pulang ke rumah mertua ya, tadinya aku teh mau bersih-bersih rumah ya, karena mertua aku kan hidup sendiri, jadi rumahnya agak sedikit berantakan. Tapi karena kemarin teh waktunya cuma sehari, jadi kita teh habis buat masak-masak, buat makan-makan, ya udah kecapean lah. Tadinya aku niat mau bikin konten beres-beres di rumah mertua, tapi ternyata waktunya sempit banget. Dan waktu sore itu aku udah kecapean, jadi tiduran deh. Jadi nggak bikin konten beres-beres. Nah ini aku bersihin di atas lemari, ternyata ada sesuatu yang jatuh ke balik lemari itu. Jadi aku mau geserin itu di belakang lemarinya. Kemudian kita bersihin di dalam lemari yang ada bonekanya ini. Ini boneka si kakak banyak banget, pemberian uang, ada hadiahan, terus ada bekas dia ulang tahun. Sedangkan si ade belum pernah dibeliin boneka ya. Si ade mah nggak tahu kenapa dia teh nggak terlalu suka boneka ya, sukanya sama mobilan. Padahal dia teh anak cewek gitu. Nah ini di bagian sini banyak banget debu, apalagi ini teh lemari dari bahan apa ya yang meruluk gitu. Jadi ada yang kayak butiran-butiran pasir gitu ya bun. Kalau lemari sekarang mah yang kayak gitu kropos gitu ya, nggak kayak lemari zaman
dulu gitu si emak nggak pernah kayak gini meruluk, yang bagian bawahnya itu sudah mulai keropos gitu. Jadi takut banget kalau nyimpen barang yang berat-berat, takutnya ambrul gitu ya bun. Nah ini dilap-lap aja sampai bersih di pojokan. Anak sekarang mah nggak terlalu suka sama boneka mungkin ya bun, karena mainannya itu HP ya. Jadi nggak ada cerita ibu-ibuan gitu masak-masakan, tapi kadang dia juga suka suka capek gitu lihat HP main boneka-bonekaan. Tapi kalau yang anakku yang kecil ini banget gak terlalu suka main ibu-ibuan ya bun, dia tuh sukanya nulis atau ngegambar gitu. Jadi ini teh boneka jarang banget dipegang. Nah ini bagian dalam lemari ini ada boneka gede, ini boneka hadiah ulang tahun si kakak, udah ucutan gitu ya bun bagian dalamnya. Dan ini ternyata di belakang boneka itu ada kertas-kertas tersembunyi bekas main si ade. Ini teh mau dibuang tapi sayang banget karena dia tuh suka mainin kertas dan kita tuh sayang banget kalau dikasih kertas yang baru ya. Jadi ini teh kertas khusus buat dia gunting-gunting aja. Karena kalau pakai kertas baru sayang banget ya mau gunting-gunting, karena kalau nggak dikasih mainan itu dia anaknya aktif banget, dan misalnya nggak dikasih sesuatu yang buat dimainin itu jadi sukanya mau main keluar aja. Jadi ini teh khusus buat dia main gunting-gunting ya. Nah dikembaliin lagi si boneka besarnya, dan itu boneka yang bikin bingung disimpan di mana, disimpan di kamar itu berdebu ya, takutnya jadi kotor gitu karena jarang dimainin. Lanjut kita bersihin semua ruangan, mumpung anakku yang berdua lagi main di luar, kita bersihin yang bersih. Lanjut kita bersihin bagian kamar, yang ini tempat nyimpan buku, ternyata di dalamnya banyak banget pernik-pernik ya kayak gitu ya. Ini teh mau dipisahin mana mainan, mana yang penting, mana yang gak penting kita pisahin, dan yang gak penting kita buang aja karena itu kertas-kertas gak jelas gitu ya. Jadi kita mau buang semua, kita rapihin supaya kita lihat ada yang penting apa enggak yang mau dipakai atau yang cuman sampah aja yang disimpan di situ. Lanjut kita bersihin tempat yang lain di dalam kamar ya. Ini di atas lemari banyak banget perintilannya, yaitu mainan bekas si kakak si ade semuanya ngelalayah ya bun. Pokoknya ini teh kamar penuh dengan mainan, baik yang kecil maupun yang gede semuanya belantakin. Nah ini bekas aku ngegosok belum dimasukin ke dalam lemari karena capek banget, jadi nanti aja dimasukin ke lemarinya. Kita bersihin di atas tempat tidur yang banyak debu, lalu kolong-kolong kita bersihin semuanya. Lanjut kita ke tempat mesin jahit di sebelah sini. Di atas mesin jahit suka banget ada gelas, ada segala rupa ya disimpan di situ. Padahal itu teh bukan meja ya bun, tapi mereka tuh suka nyimpen bekas minum, bekas makan di semuanya di situ ya. Ini mesin jahit jarang banget dipakai, paling dipakai buat mermak baju ya bun. Kalau buat usaha sih belum ada ya, karena aku belum terlalu pintar buat ngejahit. Gak tau kenapa ini teh males banget diajar ngejahit teh ya, karena aku orangnya teh susah banget ngerti gitu. Mungkin sekali dua kali, tapi lama kelamaan jadi bosan gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa manfaat lah kalau suamiku libur dipakai. Dan kadang suamiku kalau udah ada di rumah dia males banget uprak-aprik itu ini ya, karena udah kecapean mungkinnya di pabrik. Lanjut kita sapuin ini halaman. Nah ini
Ini bekas beres bebenah, ternyata kertas-kertas itu banyak banget. Rumah teh kelihatan bersih, tapi kalau misalnya bener-bener dibersihin itu debunya banyak banget. Ternyata ini kertas-kertas bekas potongan mainan si ade. Inilah kalau punya anak kecil ya bun, rumah tuh jarang bersih. Jadi kita teh harus rajin-rajin bersihin, kalau enggak itu banyak kotoran dan takutnya jadi sarang penyakit ya. Lanjut kita bersihin di bagian dapur. Di bagian dapur ya tak luput dari acak-acakan gitu, bekas makan semuanya ada di dapur. Kita mau bersihin, dilap-lap dulu. Kalau bekas minyak sih udah nggak ada ya, karena tadi kalau udah beres masak aku langsung lap-lap aja. Ini kita lap-lap bagian bawahnya. Aku teh niatnya mau dicat lagi ya bun, dicat dapur teh warna pink, karena supaya jadinya kelihatan cantik gitu ya bun. Ini bagian lemari ternyata nggak teratur gitu, mau aku rapihin aja di dalamnya. Dan seperti biasa kalau emak-emak ya, kalau beres masak udah kecapean, simpen-simpen aja, jadi mau aku tata rapi sesuai di tempatnya. Dulu teh perbumbuan kayak garam, gula mecin itu kan digantung ya, tapi karena ini lemari kosong jadi dipindahin aja ke dalam lemari. Jadi di atas mesin, di atas kompor itu kosong melompong ya bun, jadi kelihatannya bersih karena rumahku itu kecil banget. Jadi misalnya kalau banyak banget perabotan jadi kelihatannya tuh acak-acakan ya bun. Nah lanjut kita bersihin di kolong-kolongnya, karena suka ada masuk debu gitu, kadang ada semut ya bun, karena ini dapurnya sering banget dipakai. Di bawah-bawah galon juga suka ada kecoa gitu ya bun, jadi harus rajin dibersihin. Itu di bawah deket kompor gas ya, di bawah deket gas juga ada kotorannya. Lanjut kita bawa keluar aja. Setelah semuanya beres, kita lanjut ke ritual selanjutnya ya emak-emak. Cucian piring sudah menunggu, dan alhamdulillah barokah banget ya kerjaan ibu rumah tangga, dari mulai awal kamar, ruang tamu sampai ke dapur. Ini teh kalau udah capek ya kita teh bengong, dan kadang nggak sampai 1-2 jam ya, ini teh sampai numpuk lagi, nggak apa-apa ya. Yang penting kita teh udah dilaksanain gitu, daripada ditumpuk jadinya bukan beres malah jadi males banget. Karena kalau kerjaan ditumpuk bukannya bikin semangat ya bun, jadi bikin emosi. Kalau ibu rumah tangga cepet banget marah-marah. Mudah-mudahan aku teh diberi kesehatan aja kalau dikasih kerjaan yang numpuk kayak gini ya. Saking asiknya aku beberes sampai lupa nanya ya bun, gimana kabarnya ayah bunda di sana. Mudah-mudahan pada sehat ya. Jangan sampai bosan nonton video aktivitas ibu rumah tangga setiap hari yang gini-gini aja. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat yang lagi mager beberes, atau jadi patokan gitu kalau ibu rumah tangga semua itu yang nggak punya ART, apalagi pekerjaannya ya begini gak ada habisnya, jadi dari pagi sampai sore semuanya jadi kewajiban kita ya sebagai ibu rumah tangga. Ini dibersihin semuanya. Ini teh bekas masak, bukan bekas masak. Jadi ini teh kalau misalnya sore gitu aku teh suka ganti wadah bekas makan yang tadi pagi, jadi walaupun kita nggak masak tetap ini teh kita bekas ngangetin ya bun. Kerjaan kalau nggak diberesin dari sekarang takutnya nanti pagi jadi numpuk, dan bukannya bagus ya kalau pagi-pagi banyak kerjaan, jadinya jadi pusing, apalagi kalau pagi tambahin sama bikin sarapan ya bun. Jadi kerjaan kalau misalnya bisa dikerjain sore ya di sore aja dikerjain, kalau misalnya udah sore udah beres, jadinya kalau pagi-pagi nggak terlalu riuh gitu ya bun, riuh sama nyiapin sarapan, nggak tahu kerjaannya numpuk. Jadi kita teh di planning sendiri aja supaya kegiatan kita yang nggak bikin ruwet gitu ya. Makasih ya udah nonton video kita beberes dari pagi, bukan dari pagi sih ya, dari siang sampai sore hari aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.